Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Delsa Putri. Saya dari kelas BPIA dengan NIM 1910502. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai bimbingan tayamum untuk memenuhi tugas bimbingan rohani pasien. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tayamum terlebih dahulu, di mana tayamum adalah mengusapkan debu kepada muka dan dua tangan sebagai wudhu. Mandi karena pasien tidak dapat terkena air dalam wudhu karena berbagai hambatan. Sedangkan untuk tujuan tayamum sendiri ada dua. Yang pertama, menghilangkan hadas dari pasien agar sah melakukan ibadah sholat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan spiritual pasien untuk sah melakukan ibadah sholat. Selanjutnya, sasaran dari tayamum itu sendiri ada dua juga. Yang pertama, pasien-pasien rawat inap yang beragama Islam dan mengalami gangguan pemenuhan aktivitas spiritual dalam aspek bersuci atau tayamum. Yang kedua, pasien yang dapat dan hendak dilakukan ibadah tetapi tidak dapat terkena air dalam berwudu karena berbagai hambatan atau karena perintah dokter. Lalu, untuk prosedur bimbingan tayamum dapat dilaksanakan setelah dipastikan secara medis bahwa tidak akan ada kontraindikasi bagi kesehatan fisik pasien. Bimbingan tayamum terutama dilakukan ketika pasien akan melaksanakan ibadah sholat dengan menggunakan debu yang khusus telah disediakan atau menggunakan debu yang ada di sekitar tempat pasien. Sebelum melakukan bimbingan tayamum, terlebih dahulu harus disiapkan peralatan. Yang pertama, tanah kering halus khusus untuk tayamum dalam baki. Yang kedua, debu yang menempel dan berada di sekitar tempat tidur pasien. Dan yang terakhir yaitu tahapan bimbingan tayamum. Yang pertama, membangun hubungan terapeutik kepada pasien, seperti membuka dengan salam, senyum, sapa, atau sering disebut dengan S3. Yang kedua, melakukan asesmen, memeriksa kondisi kesiapan pasien untuk tayamum, menjelaskan prosedur tayamum, memberitahukan alat yang akan dipergunakan untuk tayamum, mengatur posisi pasien seperti duduk, setengah duduk, atau berbaring, membuka tutup kepala, menggulung lengan baju pasien jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan intervensi, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama, konselor mencuci tangan memakai disinfektan dan dikeringkan. Yang kedua, menggunakan sarung tangan dengan mengucap basmalah. Yang ketiga, siapkan dan dekatkan alat tayamum jika diperlukan. Yang keempat, atur posisi sesuai kemampuan pasien. Yang kelima, membuka tutup kepala dan menggulung lengan baju jika diperlukan. Yang keenam, ingatkan pasien untuk berniat bertayamum, terutama saat mengusap muka. Yang ketujuh, persilakan pasien menempukkan kedua telapak tangan pada debu yang sudah ada. Yang kedelapan, usapkan kedua telapak tangan ke muka. Yang kesembilan, menempukkan kembali kedua telapak tangan tersebut pada debu. Yang kesepuluh, usapkan telapak tangan kiri ke tangan kanan mulai dari bagian punggung tangan sampai siku. Kemudian lanjutkan mengusapkan bagian dalam tangan dari siku ke depan hingga ke pergelangan tangan. Yang ke-10, usapkan telapak tangan kanan ke tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai siku, kemudian lanjutkan mengusap bagian dalam tangan dari siku ke depan hingga ke pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir, bimbingan pasien untuk membaca doa sesudah bertayamum atau cukup dengan membaca hamdalah. Kembalikan pasien kepada posisi semula atau siapkan untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir yaitu menutup dan evaluasi, di mana menutup memberitahu pasien bahwa proses telah selesai. Ucapkan hamdalah bersama pasien, tanda selesai. Lalu evaluasi, tanyakan kepada pasien mengenai hal-hal yang terkait dengan proses tayamum. Merasa cukup atau belum? Pantau respon pasien, lalu dokumentasikan semua proses bimbingan, dan ucapkan salam. Nah, yang pertama adalah berniat. Niat cukup dalam hati saja, teman-teman. Tidak usah mengucapkannya atau melafazkan bahasa Arabnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal wudhu tidak pernah mengucapkan nawaitul raf'al hadathi
atau aku berniat untuk menghilangkan hadas, dan beliau pun tidak menganjurkannya. Begitu pula tidak ada seseorang sahabat pun yang mengajarkannya. Tidak pula terdapat suatu riwayat baik dengan sanad yang sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan bacaan tadi. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan satu tepukan, kemudian meniupkannya. Keempat, mengusap wajah sekali. Kelima, mengusap tangan hingga siku, utamakan tangan kanan dahulu dengan satu tepukan. Terakhir, tertib dan membaca doa setelah tayamum. Asyhadu an